Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 206. Oke lah, gak usah banyak mangming-mengung, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langkah kaki dari kelompok Liu Chang dan juga Wu Xian segera berhenti ketika mendengar ucapan dari Cailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan juga Wu Xian pun menoleh, lalu mereka pun marah. Kenapa? Apakah aliansi Yan berniat membunuh kita semuanya? Di depan begitu banyak orang, Xiaoyan hanya melihat mereka berdua dengan acuh tidak acuh. Segera setelah itu, Xiaoyan bisa menemukan bahwa sebenarnya mereka telah menjadi cukup panik. Kemudian, Xiaoyan pun mengatakan, aliansi Yan milikku memiliki aturannya sendiri, dan ini bukanlah organisasi yang orang-orang bisa bertindak sesuka hati di dalam tempat ini. Tidak masalah sebenarnya jika ada seseorang yang ingin mundur dari aliansi Yan. Namun, jika sampai orang ini mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatan, bukankah orang seperti ini memperlakukan aliansi Yan sebagai taman kanak-kanak? Selama bertahun-tahun ini, kalian berdua telah menjadi orang yang cukup arogan dan membuat masalah bagi aula pil milikku. Hal itu juga telah mengakibatkan perpecahan di dalam aliansi Yan. Ini merupakan sesuatu kejahatan yang besar. Jika semuanya bisa diselesaikan hanya dengan kalian mundur dari tempat ini, bukankah di masa depan nanti semua orang bisa melanggar aturan dengan bebas yang kemudian keluar begitu saja ketika akan mendapatkan hukuman? Lalu untuk apa ada aliansi Yan jika orang-orang di dalamnya bisa bertindak sesuka hati? Para alkemis yang ada di tempat ini segera menundukkan kepala mereka setelah mendengarkan kata-kata tegas dari seorang Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah menjadi orang yang cukup sombong karena status khusus yang mereka miliki di dalam aliansi Yan. Namun saat ini tidak ada satupun orang yang berani memprotes ucapan Xiaoyan. Wajah dari Liu Chang dan juga Wu Xian juga telah berubah menjadi cukup jelek. Di dalam hati mereka memiliki kepanikan yang luar biasa karena perkembangan situasi ini benar-benar telah melebihi harapan mereka berdua. Awalnya mereka berpikir dengan status sebagai alkemis level 7 tingkat tinggi, mereka akan diperlakukan sebagai VIP dimanapun mereka berada. Namun tidak menyangka bahwa Xiaoyan tidak memberikan wajah apapun bagi mereka berdua. Liu Chang sambil menggertakkan giginya, dia pun mengatakan, kepala aliansi Xiaoyan, apa sebenarnya rencana yang akan kau lakukan? Xiaoyan dengan samar menjawabnya, itu sebenarnya bukan rencanaku, tapi itu adalah sesuatu yang dijalankan sesuai aturan dari aliansi. Ekspresi dari Liu Chang dan juga Wu Xian telah berubah menjadi cukup jelek ketika mendengarkan hal ini. Dan menurut aturan dari aliansi, sebuah pelanggaran yang serius akan membuat mereka semuanya dihukum mati, karena ini adalah sesuatu yang bisa menebus kejahatan mereka. Cailin dengan raut wajah yang cukup serius, dirinya pun memberikan perintah, tangkap mereka. Para ahli yang berasal dari aliansi Yan semuanya pun bergegas menuju kelompok dari Liu Chang setelah mendengarkan ucapan dari Cailin. Melihat hal tersebut, Liu Chang dan juga Wu Xian benar-benar mulai panik. Mereka lalu berteriak dengan marah, cabingan kalian semuanya, apakah kalian pikir kita berdua takut pada kalian semua? Sebuah doki yang cukup agung pun mulai dikeluarkan oleh Liu Chang dan juga Wu Xian. Mereka melawan beberapa ahli dari aliansi Yan yang bergerak untuk menangkap mereka berdua. Setelahnya, tubuh mereka pun langsung kabur untuk keluar dari tempat ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, sebenarnya kalian mencoba melarikan diri. Tangan dari Xiaoyan pun segera diangkat dan diarahkan pada Liu Chang serta Wu Xian yang mencoba kabur. Dia mengepal, kemudian ruang di sekitar Liu Chang serta Wu Xian seolah-olah telah membeku. Tubuh mereka berdua juga langsung terdiam, tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Selanjutnya, Xiaoyan pun melemparkan kedua orang ini ke tanah dengan cukup keras. Hal tersebut membuat Liu Chang dan juga Wu Xian langsung memuntahkan darah segar. Sebuah ketakutan kali ini juga terlintas di raut wajah dari Liu Chang serta Wu Xian. Sebelum mereka bangkit kembali, banyak tombak pada saat ini telah diulurkan oleh para ahli dari aliansi Yan ke arah kepala mereka berdua. Melihat bahwa Liu Chang dan juga Wu Xian sudah tidak mampu melakukan perlawanan, doki di dalam tubuh mereka pun dihilangkan, yang kemudian mereka berdua pun mulai memohon, Tuan Kepala Aliansi, tolong lepaskan kita berdua dan kita pasti akan melakukan yang terbaik
untuk aliansi yang ini di masa depan nanti. Xiaoyan hanya melihat pada mereka berdua dengan acuh tidak acuh, kemudian mengatakan aturan dari aliansi Yan tidak akan pernah bisa diubah karena siapapun dan juga peristiwa apapun. Xiaoyan melambaikan tangan dan para ahli dari aliansi Yan ini telah menyeret tubuh dari Liu Chang serta Wu Shen untuk diberikan hukuman. Para pengkhianat yang berencana untuk mengikuti mereka berdua semuanya juga telah ditangkap dan juga diseret. Hal tersebut membuat mereka semuanya, para pengkhianat, hanya bisa berteriak mohon ampun. Namun Xiaoyan tidak akan pernah mengampuni pengkhianat seperti mereka. Para alkemis yang ada di tempat ini menjadi cukup ketakutan ketika melihat ketegasan dari seorang Xiaoyan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara. Pada saat suasana telah menjadi sunyi, tiba-tiba saja Xiaoyan mengatakan Raja Pil Guhe. Hal tersebut dalam sekejap membuat Raja Pil Guhe ketakutan. Apakah dia juga memiliki kesalahan? Raja Pil Guhe hanya bisa melihat pada Xiaoyan dengan penuh hormat. Segera setelah itu Xiaoyan mengatakan, menjadi kepala dari Aula Pil, kau memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Dan karena ketidaktegasanmu, kau telah membuat Aula Pil menjadi dalam keadaan seperti ini. Mulai hari ini, posisimu sebagai kepala dari Aula Pil aku turunkan menjadi wakil kepala. Sementara Tetua Fama, kau dipromosikan dari posisi tetua menjadi kepala Aula Pil yang baru. Raja Pil Guhe dan juga Tetua Fama hanya bisa menganggukkan kepala mereka mendengar ucapan dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan segera menjentikkan jarinya dan sebuah gulungan kini dilemparkan menuju Tetua Fama serta Raja Pil Guhe sambil mengatakan, karena ada hukuman maka secara alami akan ada hadiah. Aliansi yang telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini, dan gulungan yang aku berikan pada kalian berdua merupakan metode kuno untuk bisa melatih jiwa seseorang, dan hal itu akan membantu seseorang mengalami terobosan ke level alkemis tingkat ke-8. Semua alkemis yang berada di dalam Aula Pil yang telah mencapai tingkat ke-7 juga akan bisa mendapatkan gulungan tersebut setelah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Aula Pil. Mereka dari tingkat yang lebih rendah harus berlatih dengan keras dan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap aliansi Yan. Hal ini akan membuat kalian semuanya menjadi alkemis tingkat tinggi di masa depan nanti, dan aku harap semuanya tidak mengabaikan kata-kataku. Mulai hari ini berlatihlah dengan keras. Banyak para alkemis yang telah hadir di tempat ini, mereka cukup terkejut kemudian mengatakan sebenarnya itu merupakan metode kuno untuk bisa melatih jiwa seseorang. Tidak terduga ada manfaat seperti ini dengan bergabung pada Aula Pil. Sepertinya di masa depan nanti aku harus mencari kesempatan untuk bisa bergabung dengan Aula Pil di aliansi Yan ini. Tangan dari Tetua Fama dan juga Raja Pil Guhe pun gemetaran ketika memegang gulungan yang diberikan oleh Xiaoyan. Mereka selama ini telah mendengar memang ada sebuah metode khusus untuk bisa melatih jiwa seseorang, tapi metode seperti itu telah lama menghilang. Namun tidak disangka bahwa sebenarnya Xiaoyan benar-benar memiliki metode seperti ini. Apalagi dia rela memberikan pada mereka berdua. Hati dari Tetua Fama dan juga Raja Pil Guhe menjadi sangat bersemangat. Namun mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya di dalam gulungan itu bukanlah metode yang lengkap. Xiaoyan hanya memberikan hal semacam ini sebagai pancingan untuk memberikan semangat pada mereka semuanya. Sementara Xiaoyan akan memberikan sisanya sesuai dengan kontribusi yang mereka berikan pada aliansi Yan. Cailin hanya bisa menghela nafas dengan lega ketika dia melihat bahwa alun-alun ini telah berubah menjadi lebih bersemangat. Awalnya Cailin cukup khawatir bahwa dengan menghukum keras kelompok dari Liu Chang dan juga Wu Shen akan membuat banyak orang takut pada aliansi Yan. Namun tidak disangka bahwa Xiaoyan memiliki metode yang benar-benar licik, dan dia berhasil menaklukkan semua orang yang cukup sombong ini. Bahkan orang seperti Raja Pil Guhe bisa menunjukkan raut wajah terima kasih terhadap seorang Xiaoyan. Cailin dengan lembut menoleh pada Xiaoyan yang ada di sampingnya, lalu bergumam dalam hati, orang ini sebenarnya telah menjadi lebih dewasa jika dibandingkan saat itu. Cailin bisa dengan jelas memahami di dalam hati bahwa Aula Pil mulai hari ini pasti akan segera berubah menjadi keadaan yang lebih baik. Tanpa adanya para pengkhianat di dalam Aula Pil, maka aliansi Yan akan bisa berkembang dengan cepat dan kemungkinan
benar-benar mendominasi seluruh wilayah dari barat laut. 2 hari kemudian Xiaoyan beristirahat penuh setelah dirinya menyelesaikan masalah dari aula pil, dan Xiaoyan juga cukup kelelahan setelah memperbaiki pil obat tingkat ke-8. Cailin yang saat ini berada di dalam kamar Xiaoyan melihat Xiaoyan telah mengeluarkan pil obat tingkat ke-8 dari dalam cincin penyimpanan, yang kemudian Cailin mengatakan, apakah pil awal pertama ini benar-benar cocok untuk tubuh Xiao Xiao? Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, tenanglah, pil awal pertama mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat ke-8, namun efek dari obat ini benar-benar lembut, dan ini merupakan sesuatu yang paling cocok untuk Xiao Xiao. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan kekuatannya ketika dia juga tumbuh. Hal ini akan benar-benar membuat Xiao Xiao menjadi sempurna. Cailin hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Dia sekarang hanya memperhatikan Xiaoyan ketika dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut kecil dari Xiao Xiao. Detik berikutnya, pil obat itu telah berubah menjadi sebuah cahaya yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao. Setelah itu, secara perlahan berhenti di perutnya, dan sebuah cahaya perlahan dipancarkan ketika Xiao Xiao bersin. Kedua matanya kali ini secara perlahan telah tertutup karena Xiao Xiao menjadi cukup ngantuk setelah mengonsumsi pil obat yang diberikan oleh ayahnya. Xiaoyan hanya tersenyum sambil mengatakan, ini merupakan efek awal dari kekuatan obat itu. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu Xiao Xiao terbangun dari tidurnya. Cailin hanya bisa dengan lembut menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Cailin segera membungkuk dan dia mengusapkan tangannya pada tubuh Xiao Xiao. Wajah dari Cailin yang selama ini terlihat sangat galak ini telah dipenuhi dengan pesona dari seorang keibuan. Xiaoyan ketika melihat hal seperti ini menjadi cukup linglung. Ia kemudian dengan lembut mengatakan, Cailin, kakak telah memintaku untuk mengadakan pernikahan dan menikahimu secara resmi supaya kau bisa menjadi anggota dari klan Xiao. Bagaimana menurutmu? Tubuh dari Cailin tiba-tiba saja bergetar ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun menidurkan tubuh dari Xiao Xiao di tempat tidurnya. Setelah itu, tubuh dari Xiaoyan berjalan menuju Cailin yang raut wajahnya kini telah berubah menjadi memerah. Tangan dari Xiaoyan pun diulurkan. Dirinya langsung memeluk pinggang dari Cailin dan dengan lembut mencium bibir Cailin. Sebuah emosi dan juga nafsu sekarang telah berkobar di dalam kamar Xiaoyan. Setelah menyelesaikan perang antara sekte singa yang mendalam dan juga masalah di dalam aula pil, Xiaoyan pun bersantai selama periode waktu berikutnya. Aliansi yang saat ini mungkin memang besar, tapi hal itu berjalan dengan cukup baik di bawah kendali dari Cailin, Xiaoding, dan juga yang lainnya. Mereka bisa mengatur segalanya dengan cukup sempurna, dan Xiaoyan tidak perlu ikut campur lagi masalah di dalamnya. Dengan demikian, Xiaoyan lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan Xiao Xiao. Dia benar-benar menikmati posisinya sebagai seorang ayah, dan selama periode waktu ini, Xiaoyan juga telah menggunakan gulungan yang diberikan oleh gurunya, yaitu Yalau, untuk membentuk lubang cacing di tempat ini. Benteng kuning misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiama, dan tempat ini merupakan lokasi yang cukup penting. Oleh karenanya, Xiaoyan akan membangun lubang cacing yang mengarah dari tempat ini menuju pavilion bintang jatuh. Jika di masa depan nanti salah satu pihak mendapatkan sebuah masalah, maka pihak dari pavilion bintang jatuh maupun aliansian bisa bepergian untuk saling mendukung melalui lubang cacing ini. Pembentukan lubang cacing ini sendiri tidak diragukan lagi akan memungkinkan adanya kekuatan tersembunyi di dalam aliansian menjadi melambung. Dengan dukungan dari pavilion bintang jatuh, maka aliansian secara resmi telah menjadi aliansi yang cukup kuat dan juga mendominasi di wilayah barat laut dari benua Doki ini. Selama periode waktu ini, Xiaoyan juga telah mendapatkan beberapa informasi mengenai perkembangan dari aliansian. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut adalah gerbang Xiao yang didirikan oleh kakak keduanya saat itu, yang sebenarnya gerbang Xiao sendiri juga telah bergabung dengan aliansian beberapa tahun yang lalu, dan itu juga merupakan lokasi dari aliansian bisa dikembangkan di masa depan. Dengan dukungan dari aliansian dan juga gerbang Pan yang dibentuk Xiaoyan di Akademi Dalam Jianan, maka perkembangan dari gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Yang samar-samar sekarang telah menjadi keberadaan yang cukup hebat di wilayah sudut hitam. Xiaoyan pun memiliki rencana ketika sudah benar-benar matang di masa depan, maka
seluruh faksi yang didirikan oleh Xiaoyan seperti Aliansi Yan, Gerbang Xiao, Gerbang Pan, dan juga Pavilion Bintang Jatuh sepenuhnya akan digabungkan, sehingga hal itu akan membentuk faksi baru yang cukup kuat yang tersebar di 3 wilayah berbeda di seluruh benua Doki ini. Potensi seperti itu adalah sesuatu yang tidak terbatas. Xiaoyan, Xiaoli, Xiaoding, dan juga Cailin kali telah berkumpul di halaman dan mereka bermain-main dengan Xiao Xiao. Sebuah tawa yang cukup renyah membuat suasana di tempat ini terlihat cukup gembira. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi yang cukup mempesona dari wajah Cailin ketika dirinya bermain dengan Xiao Xiao. Selamat Cailin menjadi wakil dari kepala Aliansi Yan. Raut wajahnya selama ini telah ditakuti oleh banyak orang dengan ketegasannya. Namun, Cailin juga merupakan seorang ibu dengan penuh cinta dan juga kasih sayang. Dan selama periode waktu ini, sebenarnya Xiaoyan dan juga Cailin juga telah mengadakan pernikahan secara sederhana yang disaksikan oleh Xiaoli dan juga Xiaoding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiaoding dan juga Xiaoli yang menghadiri hal itu. Dan tidak ada satupun pesta pernikahan yang cukup megah antara Xiaoyan serta Cailin. Dengan kehadiran Xiaoding serta Xiaoli sebagai kakak kandung dari Xiaoyan, maka pernikahan Xiaoyan dengan Cailin dianggap sesuatu yang sah. Xiaoding dan juga Xiaoli telah mendengarkan berbagai pengalaman dari Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Mereka tanpa sadar terguncang oleh cerita dari Xiaoyan. Xiaoli dan juga Xiaoding menganggap bahwa hidup mereka selama ini cukup berat, namun tidak disangka bahwa hidup dari Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan. Berkali-kali Xiaoyan telah menemui gerbang kematian yang benar-benar membahayakan nyawanya. Keduanya hanya bisa menarik nafas dalam-dalam ketika melihat pada adiknya yang telah melampaui banyak bahaya. Mereka paham beban yang cukup berat telah berada di pundak dari Xiaoyan dan orang lain kemungkinan akan langsung pingsan menghadapi tanggung jawab yang besar seperti ini. Yang terbaik bagi Xiaoyan adalah menjadi lebih kuat lagi supaya dia mampu menyelamatkan ayahnya yang hingga detik ini masih ditawan oleh aulat jiwa. Xiaoding dan juga Xiaoli mereka hanya mengatakan, adik ketiga, selama bertahun-tahun ini pasti sangat sulit bagimu. Xiaoyan cukup terkejut ketika dia mendengarkan kata-kata dari kakaknya yang kemudian dia mengatakan, kesulitan ini bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan, karena yang aku inginkan adalah membuat keluarga kita semuanya bisa bersatu kembali. Kakak pertama, kakak kedua, kalian bahkan rela mengorbankan hidup kalian hanya untuk diriku, dan akan tidak manusiawi jika aku tidak bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Ucapan dari Xiaoyan itu membuat 3 bersaudara Xiao, yaitu Xiaoyan, Xiaoding, dan juga Xiaoli hanya bisa tersenyum. Sementara Cailin yang sedang bermain-main dengan Xiao Xiao melihat keakuran dari 3 bersaudara itu hanya bisa tersenyum dengan manis. Perasaan memiliki keluarga membuat hati Cailin merasa cukup nyaman. Detik berikutnya, sebuah kejutan pun telah muncul di raut wajah dari Xiaoding dan juga Xiaoli ketika mereka mendengarkan Xiaoyan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao mereka secara rinci. Hal ini membuat Xiaoding dan juga Xiaoli mengatakan, sungguh tidak terduga bahwa sebenarnya klan Xiao memiliki sejarah yang luar biasa. Aku tidak pernah tahu bahwa sebenarnya klan Xiao ini merupakan salah satu dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Doki. Xiaoyan hanya menghela nafas dengan lembut yang kemudian dia mengatakan, namun kekuatan garis keturunan dari klan Xiao kita telah benar-benar habis, dan jumlah terakhir dari garis keturunan itu telah diberikan padaku oleh leluhur Xiao Xuan. Alasan bahwa klan Xiao telah menarik penyelidikan dari faksi besar seperti aulat jiwa justru karena keluarga Xiao ini dulunya merupakan bagian dari klan Xiao. Xiaoding hanya bisa mengangkat alisnya yang kemudian dia berkata pada Xiaoyan, tapi kau mengatakan bahwa garis keturunan dari klan Xiao telah benar-benar habis, namun mengapa aulat jiwa masih menyerang kita semua? Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, tampaknya aulat jiwa berencana untuk menangkap semua orang yang berasal dari klan Xiao. Ditanya seperti itu oleh Xiaoding, hanya membuat Xiaoyan terdiam, yang kemudian dia pun berkata dalam hati, apa sebenarnya yang orang-orang aulat jiwa itu rencanakan?
Tubuh dari anggota klan Zhou saat ini tidak lagi memiliki garis keturunan dari klan Xiao saat itu. Dan apa gunanya menangkap mereka semua? Mungkinkah mereka semuanya berencana menggunakan orang-orang ini sebagai sandera supaya aku menyerahkan batu giok dewa kuno Tose? Namun hanya dengan ayah sebagai sandera saja bukankah sudah cukup? Dan menangkap orang lain dari klan Xiao adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Selanjutnya Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku sebenarnya juga ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang dari aula jiwa itu. Mereka pasti memiliki motif tertentu. Xiaoding hanya bisa tersenyum. Kemudian dia mengatakan, tenanglah, klan Zhou saat ini secara bertahap telah berkembang dan anggotanya telah tersebar di dalam aliansi Yan ini. Tidak mungkin bagi aula jiwa untuk bisa menangkap mereka semua. Setelah faksi kita menjadi cukup kuat di masa depan, kita akan mengumpulkan orang-orang yang berasal dari anggota klan Xiao untuk sekali lagi bergabung dengan kita saat ini. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ucapan dari kakaknya Xiaoding. Dan Xiaoyan mengerti semuanya pasti tidak akan berjalan lebih mudah lagi. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya mengeluarkan gulungan dari 3 perubahan misterius api surgawi, menyerahkannya pada Xiaoli sambil mengatakan, kakak kedua, ini merupakan gulungan teknik rahasia dan kau bisa mempelajarinya seperti yang tertulis di dalamnya. Kau juga bisa menyebarkan ke beberapa anggota lain di dalam klan Xiao yang luar biasa. 3 perubahan misterius api surgawi ini merupakan sesuatu yang telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan saat itu, dan menggunakan metode khusus seperti ini untuk dilatih orang-orang dari klan Xiao. Maka hal tersebut bisa memungkinkan mereka membentuk Tato Clan. Meskipun anggota klan Zhou saat ini tidak lagi memiliki kekuatan dari garis keturunan di dalam tubuh mereka, namun hal tersebut masih meningkatkan kekuatan dari seseorang secara signifikan. Api surgawi sangatlah dibutuhkan untuk mempelajari 3 perubahan misterius api surgawi supaya bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Tapi sebenarnya hal itu juga bisa dilakukan dengan memiliki beberapa api binatang. Xiaoli menerima gulungan yang diberikan oleh Xiaoyan dan dia menyadari bahwa Xiaoyan pasti memiliki sesuatu untuk direncanakan. Oleh karena itu, Xiaoli tidak ragu-ragu dengan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengatakan situasi dari aliansi Yan telah sepenuhnya diselesaikan dan aku tidak akan campur tangan lagi pada sisa-sisa di dalam aliansi Yan ini. Oleh karenanya, aku harus segera kembali menuju dataran tengah dalam 2 hari. Xiaoding dan juga Xiaoli cukup kaget lalu mengatakan, cepat sekali kau pergi. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, lubang cacing antara aliansi Yan dan juga pavilion bintang jatuh telah sepenuhnya aku bangun, dan seseorang tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan perjalanan dari aliansi Yan menuju pavilion bintang jatuh, ataupun sebaliknya kalian berdua juga bisa pergi dan melihat-lihat ketika punya waktu. Aku akan memberitahu kepala pavilion bintang jatuh tentang hal ini. Cailin yang juga telah mendengar ucapan dari Xiaoyan, dia buru-buru melihat Xiaoyan lalu mengatakan, apakah sebenarnya kau akan pergi besok? Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, benar, kali ini kau juga harus ikut bersamaku menuju pavilion bintang jatuh untuk bertemu dengan guru. Xiaoyan telah menganggap Yalau seperti ayahnya sendiri, dan sekarang Cailin sudah resmi menjadi istri dari Xiaoyan, maka dia juga harus bertemu dengan Yalau untuk memberikan hormat pada orang itu. Cailin hanya bisa mengatakan, Yalau, apakah dia adalah orang tua saat itu? Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berjongkok dan menepuk kepala dari Xiao Xiao sambil mengatakan, selain itu, kita juga akan membawa Xiao Xiao menuju pavilion bintang jatuh. Ini merupakan tempat yang paling aman untuk Xiao Xiao, apalagi guru bisa mengajarinya, dan saat ini Xiao Xiao sudah bisa memulai latihannya. Sebuah keengganan pun langsung melintas dalam tatapan mata Cailin ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Namun dia segera menganggukkan kepalanya dan setuju karena Cailin tahu apa yang Xiaoyan lakukan juga demi kebaikan Xiao Xiao. Sementara Xiaoyan segera melihat pada lubang cacing, kemudian berkata dalam hati, api teratai pemurni iblis, sudah lebih dari 10 tahun, akhirnya tujuanku padamu sudah semakin dekat. Lubang cacing yang telah diciptakan Xiaoyan untuk menghubungkan aliansi Yan menuju pavilion bintang jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansi Yan ini, dan tempat itu sendiri
dilindungi dengan pertahanan yang benar-benar ketat. Xiaoyan tidak membuat lubang cacing ini untuk orang luar, meskipun dia tahu bahwa menarik biaya dari pembuatan lubang cacing ini akan memberikan keuntungan yang besar terhadap aliansi Yan. Xiaoyan tidak akan mau melakukan hal tersebut. Tatapan mata dari kelompok Cailin terlihat cukup tercengang dan juga penasaran ketika mereka melihat lubang cacing yang telah diciptakan oleh Xiaoyan. Cailin segera mengatakan, apakah sebenarnya ini lubang cacing? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Di samping Xiaoyan saat ini sudah berdiri Xiao Yixian, Tuan Yao Tianhuo, dan juga Xinglin. Detik berikutnya, Xiaoyan menoleh pada Xiao Ding dan juga Xiao Li, lalu mengatakan, kakak pertama, kakak kedua, kita semuanya akan segera pergi. Jika ada sesuatu yang terjadi di masa depan nanti, kalian bisa mengirimkan seseorang menuju pavilion bintang jatuh, dan secara otomatis akan ada orang yang langsung menyambut kalian di tempat itu. Xiao Li dan juga Xiao Ding hanya menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, kalian semuanya harus hati-hati dan juga jaga diri. Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, Xiaoyan pun mengajak orang-orang untuk memasuki lubang cacing yang tidak lain itu merupakan Cailin, Xiao Xiao, Xiao Yixian, Tuan Yao, dan juga Xinglin. Xiao Ding dan juga Xiao Li hanya bisa mendesah ketika melihat kepergian dari kelompok Xiaoyan. Cerita kemudian berpindah pada pavilion bintang jatuh. Yalao kali ini melihat gadis kecil yang memeluk paha dari Xiaoyan dengan ekspresi yang cukup terkejut. Yalao mengatakan, Xiaoyan, apakah sebenarnya gadis ini adalah putrimu? Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ketika melihat keterkejutan dari seorang Yalao. Orang tua ini tidak pernah menyadari apa yang dilakukan Xiaoyan karena dia pada saat itu telah ditangkap oleh aulat jiwa dan benar-benar tidak mengerti bahwa sebenarnya Cailin telah hamil dengan Xiaoyan. Detik berikutnya, Yalao hanya bisa tertawa dengan keras sambil mengatakan, hahaha, sungguh tidak terduga. Tatapan mata Yalao kemudian melihat pada Cailin sambil mengatakan, pada saat itu, istrimu ini benar-benar orang yang sangat membenci dirimu. Jika bukan karena diriku, kemungkinan kau sudah dibunuh olehnya. Wajah Cailin kini telah berubah menjadi memerah ketika mendengar ucapan dari Yalao. Karena saat itu, secara diam-diam, Yalao memang telah bertukar pukulan dengan Cailin dan tidak menyangka bahwa kekuatan Yalao yang sekarang telah menjadi luar biasa. Cailin dengan lembut menepuk kepala dari Xiao Xiao sambil mengatakan, Xiao Xiao, cepat berikan salam pada guru besar. Mendengar hal ini, tatapan mata Xiao Xiao kemudian melihat pada Xiaoyan, sementara Xiaoyan tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, Xiao Xiao melihat pada Yalao sambil mengatakan, salam guru besar. Mendapatkan ucapan seperti itu dari Xiao Xiao membuat hati dari Yalao bergetar dan raut wajahnya kali ini menunjukkan sebuah rasa senang yang luar biasa. Selama periode waktu ini, Yalao telah menganggap Xiaoyan seperti anaknya sendiri, dan sekarang dia menganggap Xiao Xiao seperti cucunya. Yalao pun mulai berjalan maju. Dia menyentuh Xiao Xiao dengan penuh cinta. Segera setelah itu, sebuah kegembiraan telah muncul dalam tatapan mata Yalao. Kemudian dia mengatakan, sungguh kekuatan spiritual yang cukup kuat. Dia juga memiliki afinitas api di dalam tubuhnya, serta memiliki jejak dari afinitas kayu. Tidak menutup kemungkinan Xiao Xiao, kau akan menjadi alkemis yang hebat di masa depan nanti. Xiaoyan hanya bisa tersenyum ketika mendengar ucapan dari gurunya, dan dia selama ini sebenarnya juga sudah menyadari bahwa Xiao Xiao memang memiliki dua afinitas tersebut. Kemampuan seperti ini bahkan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Apabila Xiao Xiao dirawat dengan cukup baik, maka potensinya sebagai seorang alkemis di masa depan nanti akan benar-benar melampaui seorang Xiaoyan. Maka dari itu, secara sengaja Xiaoyan mengajak Xiao Xiao ke tempat ini dan memperkenalkannya dengan Yalao. Sebuah kilatan yang cukup semangat telah terlintas dalam tatapan mata Yalao, yang kemudian dia mengatakan, kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat pertama kali aku menemukan dirimu. Selain itu, konstitusinya juga berkali-kali lebih besar daripada milikmu. Jika bocah ini dirawat dengan baik, prestasinya di masa depan nanti akan benar-benar melampaui dirimu sebagai ayahnya. Mendengar penilaian dari Yalao membuat Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Alasan kenapa Xiaoyan bisa mencapai tahap hari ini bukan karena dia mengandalkan bakatnya, tapi karena mengandalkan kerja keras tanpa mengenal rasa lelah. Tangan dari Yalao mencubit hidung dari Xiao Xiao. Hal ini membuat Xiao Xiao langsung terlihat cemberut. Dia hanya bisa menggerutu. Namun, semua orang di dalam tempat ini hanya tertawa melihat kelucuan dari seorang Xiao Xiao. Detik berikutnya, tatapan mata dari Yalao melihat ke arah Xiaoyan, lalu dia mengatakan,
mengatakan, bolehkah aku mulai saat ini memberikan pengajaran pada Xiao Xiao dan dianggap sebagai gurunya? Sesuatu seperti ini memang yang sengaja ditunggu oleh Xiao Yan, dan tanpa ragu Xiao Yan langsung menganggukkan kepalanya. Di dalam pavilion bintang jatuh ini tidak ada satupun orang yang bisa bersaing dengan Yalao dalam hal penyempurnaan obat. Maka dari itu, di bawah pengajaran dari Yalao, Xiao Xiao akan meningkat dengan pesat. Selain itu, Xiao Yan juga sangat paham Yalao merupakan seorang pemilih. Dia hanya akan mengangkat seorang murid dengan bakat yang luar biasa. Selain itu, Yalao saat ini telah menganggap Xiao Xiao seperti cucunya sendiri. Maka dia pasti akan memberikan yang terbaik. Yalao dengan penuh kasih menepuk kepala dari Xiao Xiao. Segera setelah itu dia menggendongnya dan memberikannya kepada Cailin. Selanjutnya Yalao mengatakan, bocah ini telah bepergian bersamamu melalui lubang cacing selama 2 hari. Biarkan dia beristirahat di dalam kamarnya. Cailin hanya melihat pada Yalao sambil menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan, baiklah, kalau begitu kita akan pergi, sementara kalian berdua harus mengobrol dulu. Setelah mengatakan hal tersebut, Cailin pun mengajak Xiao Xiao untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Yalao hanya melirik pada Cailin ketika dia membawanya pergi. Setelah itu, Yalao tersenyum sambil mengatakan, bocah kecil Xiao Yan, kau benar-benar telah memberikan anak perempuan yang luar biasa. Dan hal itu dilahirkan dari rahim seorang Ratu Medusa. Sesuatu seperti ini benar-benar di luar harapanku. Xiao Yan hanya mengusap kepalanya sendiri karena dia mengetahui hubungan di masa lalu antara dirinya dengan Cailin adalah sesuatu yang cukup rumit. Dan kehamilan dari Cailin juga merupakan sebuah kecelakaan karena selama ini Cailin benar-benar telah memburu Xiao Yan dan akan membunuhnya. Namun tidak disangka bahwa dia saat ini telah menjadi istri Xiao Yan. Sambil membelah janggutnya, Yalao kembali mengatakan, aku juga sudah mendengar tentang masalah yang kau hadapi terakhir kalinya. Mampu mengirimkan 2 orang Tianxun sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aulat jiwa mereka tidak main-main. Namun mereka juga telah menderita kerugian besar kali ini. Tianxun ke-9 telah terbunuh dan Tianxun ke-4 telah kau pukuli sampai sekarat dan hanya bisa melarikan diri. Sejujurnya, aku tidak tahu apa rencana yang dilakukan oleh aulat jiwa. Klan ini adalah klan yang sangat misterius dan juga tidak terduga. Mereka pasti memiliki rencana busuk dengan mengumpulkan para tubuh jiwa. Apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa-jiwa ini, rencana busuk yang mereka lakukan telah berkembang dengan cukup cepat. Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, tampaknya beberapa perang besar juga telah meletus di bagian lain dari benua Doki ini. Aulat jiwa kemungkinan besar terlibat di dalam peperangan ini. Ekspresi Xiao yang telah berubah menjadi cukup serius. Lalu dia mengatakan, perang besar telah meletus di bagian lain dari benua Doki. Sebenarnya apa yang telah direncanakan oleh orang-orang aulat jiwa? Yalao hanya menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Sudahlah, masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran dagang spasial segera dimulai. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Dan mereka yang bisa berpartisipasi di dalam pameran dagang spasial adalah para ahli top dari faksi yang sangat kuat, Api Teratai Pemurni Iblis. Hal itu terlalu menarik karena kita sudah mendapatkan berita tentangnya. Faksi lain kemungkinan besar juga telah mengetahui hal ini. Oleh karena itu, kita harus membayar harga yang mahal untuk bisa memperebutkan pecahan peta yang terakhir. Mendengar ucapan dari Yalao membuat Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan dia mengetahui Api Teratai Pemurni Iblis berada di peringkat ketiga dari api surgawi. Hanya peringkatnya saja sudah menunjukkan kekuatan besar dari Api Teratai Pemurni Iblis. Dan daya pikat seperti ini pasti akan membuat banyak orang menjadi gila. Yalao kemudian mengatakan, terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan Api Teratai Pemurni Iblis. Ada 4 pecahan peta, 3 di antaranya telah kau dapatkan. Bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan pecahan peta yang terakhir. Api Teratai Pemurni Iblis memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, dan ini merupakan barang yang paling langka di dunia. Bahkan aku pernah mendengar kabar bahwa dunia ini tidak berani berbuat terlalu banyak hal pada 3 api surgawi yang berada di peringkat teratas. Dan sesuatu seperti ini adalah hal yang paling ditakuti oleh roh-roh yang ada di dunia ini.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen dan juga Yalong mampu mendapatkan pecahan beta terakhir dari lokasi api teratai pemurni iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.